Baik, ketemu lagi dengan Mufid di sini. Sesi kali ini masih lanjutan dari video 209 tentang Microsoft Word. 210 di Microsoft Word juga, dan kali ini di video ke-211. Tip Microsoft Word yang saya bahas tentang dari Ctrl A sampai Ctrl Z. Kita ulas di video kali ini. Bagi yang pertama kali mampir di channel ini adalah channel pendidikan. Saya cobakan satu hari satu video tutorial. Remeh bagi kita, bisa luar biasa bagi sama. Yang udah subscribe, thank you ya, terima kasih. Yang belum subscribe, saya tunggu. Yang nggak subscribe, saya doakan semoga segera subscribe. Yang suka jempol ke atas, yang nggak suka jempol ke bawah juga boleh, bebas saja ya. Kita mulai saja video ke-211 ini. Jadi di video 209 dan 210 itu kita sudah bahas ada 10 tips, 5 tips dan 5 tips. Yang kali ini saya pengennya bahasnya ini, kombinasi shortcut tombol CTRL atau kontrol ditambah huruf tertentu. Sebetulnya ada 66 shortcut dengan menggunakan kombinasi tombol CTRL ini, tapi kayaknya nggak cukup. Kayaknya nanti cukup A sampai Ctrl A sampai Ctrl Z aja ya. Simak pelan-pelan, pahami, tulis di kolom komentar kalau belum paham. Kalau udah paham juga boleh lah tulis di kolom komentar. Kita mulai ya. Shortcut yang kita bahas di sesi kali ini adalah 66 shortcut atau pintasan dengan menggunakan Microsoft Word. Kita bahas satu-satu ya. Baik, saya sudah siapkan salah satu dokumen Microsoft Word. Di sini terdiri atas 2 halaman. Yang pertama adalah Ctrl A. Ctrl A adalah kalau saya pencet Ctrl dan A, maka dia akan menseleksi semua yang berkaitan dengan dokumen ini. Itu tujuannya Ctrl A. Setelah itu Ctrl B. Tujuan dari Ctrl B adalah kalau kita blok, kita Ctrl B, maka akan menjadi bold atau menjadi huruf tebal atau ini nih. Kalau kita bisa pencet ini B. Setelah itu kalau kita blok lagi, ini saya blok. Setelah itu saya mencet Ctrl C, maka itu tujuannya adalah untuk mengcopy. Ctrl C adalah untuk mengcopy dokumen. Setelah diseleksi seperti ini, Ctrl C untuk mengcopy dokumen. Setelah itu Ctrl D. Ctrl D, jika kita pencet Ctrl D, maka akan muncul ini, muncul pop-up berisi pengaturan berkaitan dengan penggunaan font dan sebagainya. Di sini untuk Ctrl D. Selanjutnya Ctrl E. Jika kita mengeblok sebuah paragraf ataupun sebuah kalimat, jika kita pencet Ctrl E, maka dia akan menjadi rata tengah atau center yang ini nih, yang menjadi center yang di sini. Nah, itu Ctrl D. Ctrl E. Nih, Ctrl E. Setelah itu Ctrl F. Ctrl F, kalau saya mencet Ctrl F, maka akan ada sebuah navigasi untuk mencari atau find atau mencari kalimat. Misalkan saya mencari kata kancil. Kancil, maka semua yang berkaitan dengan kancil akan ditemukan. Ini tujuan dari Ctrl F. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan. Masih ketemu dengan Mufid di sini yang masih belajar untuk berbagi. Berbagi apa? Berbagi tentang tutorial untuk pendidikan, tips dan triksnya. Masih dengan tema yang sama juga, remeh bagi kita, bisa jadi luar biasa untuk sesama. Itu yang masih saya pegang. Semoga apa yang saya bagikan menjadi kebermanfaatan untuk sesama. Dan bismillah, mohon doanya, satu hari satu video tutorial. Yuk. Selanjutnya Ctrl G. Ctrl G, kalau saya klik Ctrl G, maka akan mengarah ke go to. Go to apa? Go to page berapa? Misalkan ke page 2, maka kita akan ke halaman 2. Bahkan bisa masuk ke
section ataupun line ataupun bookmark dan sebagainya, ataupun komen jika memang ada. Tapi yang paling sering jamak dipakai adalah go to page, biasanya ke halaman tertentu. Misalkan 2, go to maka langsung mengarah ke halaman 2 seperti ini. Selanjutnya adalah Ctrl H. Ctrl H itu hampir mirip dengan yang tadi. Ctrl H biasanya gabungan antara Ctrl F, Ctrl G, dan Ctrl H. Ctrl H adalah untuk replace, untuk mengganti. Jika kita mengganti kata kancil, misalkan saya ganti menjadi huruf besar semua, kancil seperti ini, replace all, maka semua yang berkaitan dengan huruf kancil ini maka akan terganti dengan yang sesuai dengan kita tuliskan nih tadi. Semuanya hurufnya menjadi besar semuanya, kancil semuanya besar semuanya. Lanjut kita ke Ctrl I. Jadi Ctrl I untuk apa? Kalau kita blok Ctrl I maka akan ada perubahan. Ctrl I adalah tipe font menjadi italic atau miring, atau kita biasa pakai yang ini, I, italic, miring. Selanjutnya kita ke Ctrl J. Ctrl J, kalau saya pencet Ctrl J maka akan menjadi justify atau menjadi rata kanan kiri. Selanjutnya kita ke Ctrl K. Ctrl K kalau saya pencet di dokumen, Ctrl K akan mengarah ke hyperlink. Hyperlink adalah apa? Jika kita membuat sebuah tombol yang nanti akan mengarah ke file tertentu atau ke dokumen tertentu. Kalau kita buatkan hyperlinknya atau kita buatkan linknya, jadi mengarah ke sebuah file yang mana yang ada di komputer ini. Seperti di PowerPoint, jika kita membuat hyperlink maka akan mengarah ke suatu file, bisa file Excel, video, atau apapun. Itu Ctrl K. Sudah sampai K, gimana? Masih enjoy? Lanjut ya. Oke, lanjut. Selanjutnya Ctrl L. Ctrl L maka akan menjadi rata kiri atau left. Kalau tadi J untuk justify, rata kanan kiri. Kalau L menjadi Ctrl L menjadi left. Ini yang sini terlihat perubahannya ini. Nah, di mouse-nya terlihat bagian sini akan terlihat perbedaannya, dia rata kanan kirinya ya. Selanjutnya adalah Ctrl M. Bagaimana dengan menggunakan Ctrl M? Ctrl M adalah membuat paragraf. Ini paragraf dari sebelah kiri. Nah, ini Ctrl M. Selanjutnya Ctrl N. Ctrl N adalah new atau membuat sebuah dokumen baru. Ini Ctrl N. Kalau saya klik Ctrl N maka akan membuat sebuah dokumen baru. Selanjutnya sampai apa tadi? MNO. Ctrl O adalah kita membuka, Ctrl O open, berarti kita membuka dokumen baru seperti layaknya kita file open. Ini seperti layaknya itu, tapi dengan shortcut kita Ctrl O langsung ke open. Selanjutnya setelah Ctrl O, sering mungkin Bapak Ibu pakai Ctrl P. Ctrl P adalah untuk apa? Ya betul, untuk ngeprint. Ctrl P adalah print, perintah untuk mencetak. Lanjut Ctrl P, Ctrl Q, Ctrl key maksudnya. Apa yang terjadi jika kita pencet Ctrl key? Ctrl key adalah dipakai kita menghapus editing atau mengembalikan editing kembali ke editing yang sebelumnya. Misalkan ini saya ganti menjadi ini misalkan spasinya 2. Jika kita pencet Ctrl key maka akan kembali ke keadaan awal. Selanjutnya Ctrl R. Kalau Ctrl L adalah Ctrl right atau berarti rata kanan. Kalau tadi Ctrl L adalah left, ini Ctrl L. Kalau Ctrl R berarti rata kanan. Ctrl J adalah justify. Ctrl E adalah untuk tengah-tengah atau center. Selanjutnya Bapak Ibu pasti sering setelah RS. Ctrl S adalah untuk save, perintah untuk menyimpan. Ctrl S.
save. Akan disimpan menjadi dokumen apa? Itu Ctrl save. Atau kita bisa pakai file save. Itu Ctrl S. Selanjutnya kita ke Ctrl T. Ctrl T adalah seperti apa? Ctrl T. Ctrl T adalah paragraf, tapi paragraf menggantung di bagian paling awalnya, itu yang paling jauh ke kiri, itu Ctrl T. Ini saya pencet Ctrl T. Nah, ini Ctrl T. Paragraf menggantung. Selanjutnya kita Ctrl U. Ctrl U seperti layaknya kita membuat underline, atau kita bisa biasa mencet yang ini, U, underline. Selanjutnya Ctrl V. Ctrl V adalah pasangan dari Ctrl C. Kalau Ctrl C tadi adalah mengcopy, Ctrl C pasangannya adalah Ctrl V, atau mempastekan atau mempastekan. Terus selanjutnya adalah Ctrl W. Untuk Ctrl W adalah menutup jendela Windows, jendela Word-nya ini. Kalau saya pencet Ctrl W, maka akan ada perintah untuk menutup. Kebetulan belum disimpan. Kalau misalkan sudah disimpan, sebentar. Jadi saya ke Ctrl S dulu, saya simpan dulu. Saya simpan dulu namanya. Misalkan saya namai download ini dongeng, misalkan dongeng kancil. Saya simpan di desktop saja. Save. Nah, setelah disimpan, kalau saya memencet Ctrl W, maka akan menutup laman ini, Ctrl W. Akan tertutuplah dokumen yang tadi. Saya ulangi. Ctrl W mungkin masih agak asing. Ini saya buka, saya Ctrl W, maka akan menutup. Itu Ctrl W. Setelah itu Ctrl WX. Ctrl X adalah temannya Ctrl C. Kalau Ctrl C adalah copy, Ctrl X adalah cut. Ctrl X adalah cut atau memotong. Nih saya ulangi. Ctrl X, ini saya blok. Ctrl X adalah memotong atau meng-cut. Selanjutnya adalah Ctrl Y. Ctrl Y adalah redo, atau setelah di undo, setelah di back, maka kebalikannya kebalikannya back atau redo adalah Ctrl Y, ya, Ctrl Y. Nah, kembali terakhir adalah Ctrl Z. Ctrl Z adalah kebalikannya dengan Ctrl Y. Kalau Ctrl Z adalah Ctrl Y adalah redo, Ctrl Z adalah undo. Demikian dari Ctrl A sampai Ctrl Z. Masih kuat? Ayo lanjut. Gimana? Kita bersambung dulu aja ya, biar videonya nggak terlalu panjang. Kira-kira perlu lanjut apa enggak? Tulis aja lah di kolom komentar ya. Kalau mau lanjut, saya lanjutkan. Ada 66 shortcut sebetulnya, tapi baru 26 kita ya, masih ada utang 40 lagi. Yang suka jempol ke atas, yang nggak suka jempol ke bawah boleh. Yang menurut Bapak dan Ibu ini baik dan pantas untuk dibagikan, silahkan dibagikan ya. Saya cukupkan untuk sesi kali ini, kurangnya mohon dimaafkan. Lebihnya semoga bisa dimanfaatkan. Saya cukupkan. Salam. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Semoga bisa menjadikan tambahan informasi. Jika memang dirasa informasi ini menarik, silahkan like. Jika memang informasi ini bermanfaat, silahkan share di media sosial. Jika memang butuh updating data dari saya setiap hari, silahkan subscribe dan tekan tombol lonceng. Terima kasih. Salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.